Sekarang kita lihat nomor 1. Seekor ikan berada di kedalaman 3 meter. Ya. Penulisan yang benar dari posisi ikan tersebut menggunakan bilangan bulat. Oke. Ada yang udah tahu? Dia ikan. Nah, ini dulu. Ikan. Ya. Yang namanya ikan berarti adanya di air. Ya. Kemarin kita udah singgung sedikit. Batas bagian atas air itu kita anggap sebagai 0. Ya. Nah, kalau ikannya berada di kedalaman air, di kedalaman 3 meter, berarti di sini penulisannya gimana? Penulisan bilangan bulatnya. -3. Nah, -3 kata Dede. Yang lain ada punya jawaban? -3. Negatif? -3. -3. Oke, berarti sepakat semuanya -3. Sekarang Ibu tanya, kenapa negatif? Karena dia di bawah. Karena berada di kedalaman kurung. Iya, karena dia berada di bawah kedalaman air. Makanya jangan sebentar dengar. Hidupkan videonya biar nampak sama Ibu. Siapa yang ngomong itu kelihatan. Kayak Dede ngomong videonya hidup memang terlihat sama Ibu. Tapi kalau yang lain karena kita ada tempatnya sama-sama ribut, jadinya Ibu nggak dengar siapa yang ngomong. Gak apa-apa, hidupkan aja videonya. Ini cuma untuk 15 menit kok. 15 menit kita harus selesai. Ya, jadi hidupkan videonya, siapa yang ngomong Ibu bisa lihat, ketahuan. Ya, jadi hidupkan aja, cuma sebentar. Ya, oke, kita ulang. Kenapa tadi -3? Dari mana datang -3 ini? Ikan berada di dalam Ya, ikannya berada di kedalaman ini. Ini kata kunci namanya. Ya, kalau ketemu di soal temukan kata kunci. Jadi kalau kita bikin batasannya ini air, ini kita anggap sebagai nolnya. Ya, kalau ikan berarti dia berada di daerah sini. Ya, di sini dia. Kalau misalnya ini ikannya di sini, maka jawabannya di sini yang 3. Karena berada di bawah 0, maka muncullah tanda negatif. Ya. Kalau kayak kemarin kita bahas, misalnya burung terbang di atas permukaan air laut itu 5 meter. Berarti berapa penulisan bilangan bulatnya? Positif. Positif berapa? Positif 5. Positif 5. Oke. Jika ada misalnya burung terbang di atas permukaan air laut itu 5 meter misalnya, pada ketinggian 5 meter. Berarti jawabannya positif 5. Ya. Oke, untuk nomor 1 ngerti? Ngerti. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ya, ikuti baik-baik. Kalau nggak ngerti ditanya, tanya aja, Bu, nggak ngerti, kita ulang lagi. Oke, sekarang soal nomor 2. Antara bilangan negatif 7 dan 2, yang lebih besar dari negatif 4 adalah titik-titik. Kalau kayak gini model soal, apa langkah pertama kita? Kali. Bikin apa kita? Bikinkan garis bilangan. Ya, anggap aja garis ibu lurus. Ya, misalnya di sini ada negatif 7. 1. Terus kalau di ini berarti negatif berapa nih? Negatif 6. Nah, jangan langsung ke soal, kita urutkan dulu. Ya, urutkan dulu dia. Ya, siap negatif 6 ke kanan lagi. Berarti negatif berapa nih? Negatif 5. 5. Terus berapa di sini? Negatif 4. Negatif 4. Terus Negatif 3. 3. Lanjut. Negatif 2. Ya, bagus. Lanjut, karena kita masih perlu. Negatif 1. Terus 0. Terus Udah 1. Lanjut 2. Kita butuh 1 saja. Karena di soal tengok. Antara bilangan negatif 7 dan 2, berarti ini dia. Ini negatif 7, ini bilangan 2. Ya. Bilangan 2. Nah, sekarang kitanya yang lebih besar dari 4 adalah.
Kalau lebih Dua. besar berarti untuk daerah mana? Daerah ke kanan atau ke kiri? Kanan. 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 Jadi Kanan, Bu. ke kanan, Bu. Kanan. Ya, berarti diambil dari negatif 4 yang lebih besar. Berarti kita mulainya dari berapa? Coba bilangkan. Dari 7. 2. Negatif 7, Bu. Negatif 7. Nah, hati-hati baca soal lagi baik. Yuk, pahami soal. Antara bilangan negatif 7 dan 2. Antara, berarti 7, negatif 7 nggak boleh ikut. 2 juga nggak boleh. Dari negatif 4. Ikut. Dari negatif. Nah, sekarang baca lagi soalnya. Yang lebih besar dari negatif 4. Ini negatif 4. Yang lebih besarnya kemana? Ke kanan. Ke kanan. Berarti mulai dari angka berapa? Negatif 3. Iya, ini dia berarti. Mulai dari negatif 3 sampai mana? 3 sampai 1. Sampai 1. Iya, pahami soalnya. Kalau nggak ngerti kita satu kali ulang lagi ya sampai paham, gambarkan. Ibu ulang, kita ulang sama-sama. Antara bilangan negatif 7 dan 2, ini negatif 7, ini 2. Udah kita bikin ya. Bikin garis bilangannya. Oke, terus dia minta yang lebih besar dari negatif 4. Ya, karena dia bilang yang lebih besar dari negatif 4, masuk negatif 4 ini? Enggak. Masuk, karena dia bilang yang lebih besar. Ini kata kunci. Dia minta yang lebih besar, maka 4 tak boleh masuk. Ya, maka kita mulainya dari negatif 3. Ya. Kalau jawab berarti jawabannya negatif 3. 2. Terus Dikurang negatif 1. Ada lagi? Ada. Stop sampai situ. Karena batasnya adalah 2. 1. Bisa kira-kira? Insyaallah. Insya Allah. Oke. Nanti di soal Ibu bikin lagi kayak gini, angka Ibu ganti ya. Nah, caranya persis kita bikin kayak gini. Oke, lanjut kita nomor 3. Nomor 3. Tanda perbandingannya, Dokter. Nah, ini gampang kali. Tanda pembanding. Kalau tanda pembanding itu ada 3. Apa aja yang 3? Lebih besar, lebih kecil, Lebih besar, lebih Kecil sama. kecil. Satu lagi? Sama. dengan. Iya. Sekarang lihat dua bilangan ini dulu. Mana yang lebih besar? Atau siapa yang lebih besar? 20. Apa tanda pembandingnya? 20. Iya. Besar. Tanda pembandingnya apa kita pakai? Lebih besar. Iya, 20 lebih besar dari negatif 11. Gampang ya. Sekarang ini bertanya negatif 4 dengan negatif 1. Apa tanda pembandingnya? Lebih kecil. Lebih besar. Lebih kecil. Negatif 4 lebih kecil. Tulis di chat. Ibu mau dengar yang pasti. Coba tulis di chatnya. Tulis chat. Apa tanda pembanding yang betul untuk yang soal kasih Ibu ini? Febrino lebih kecil. Yang lain mana nih? Yang lain tulis di chatnya. Ayo. Dinda lebih kecil, Kiki, Azel, Latifa lebih besar, Aisyah bikin lebih kecil, Abil negatif 4 lebih kecil, Rehan lebih kecil. Oke, mana yang lain? Arifah lebih kecil. Iya, ya. Kalau kita lihat antara negatif 4 dan negatif 1 siapa yang lebih besar? Yang lebih besar adalah negatif 1. Negatif 1. Maka tandanya menghadap ke negatif 1. Makanya kita bilang negatif 4 lebih kecil dari negatif 1. Bisa. Ya, gampang. Nomor 4 Ibu nggak bahas karena ini urutan bilangan.
dari yang terbesar, gampang ya. Iya. Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Kita bahas kan 4 di situ. 5 juga enggak Ibu bahas kan? Perhatian garis bilangan. Bilangan yang kurang dari 4 mirip sama yang tadi. Yang kurang dari 4 berarti yang di sebelah kiri 4 atau yang di sebelah kanannya 4? Kiri. Kiri. Ya, nah, bilangan yang kurang dari berarti kita ambil daerah yang sebelah Kiri. Kalau misalnya dia tanya bilangan yang lebih dari 4, berarti kita ambil yang sebelah mana? Sebelah kanan. Bagus. Oke, sekarang kita lihat yang KD 32. Oke, ini lagi. Nah, ini baru mulai ketemu dua tanda yang berbeda. Gimana caranya ini? Negatif 16 tambah negatif 8. Ya. 8. Berapa dapatnya? Kalau mau langsung. Negatif 8. Negatif 8. Negatif 8, Bu. Negatif 8, Bu, hasilnya. Negatif 8. Yang lain? Sama Negatif 8, Bu. Oke, sekarang perhatikan baik-baik ya. Kemarin kita udah belajar kalau tanda positif ketemu positif, hasilnya apa? Negatif. Positif. Kalau negatif ketemu negatif, hasilnya apa? Positif. Positif. Ini diingat. Jika dua tanda yang sama bertemu dia, maka hasilnya adalah positif. Nah, sekarang kalau bentuknya beda. Positif ketemu negatif, hasilnya Negatif. kalau negatif ketemu positif, hasilnya Negatif. negatif. Ini kita kesimpulannya, kalau dua tanda yang berbeda bertemu dia, maka hasilnya Negatif. Nah, sekarang balik lagi ke soal. Lihat. Positif ketemu negatif. Hasilnya apa? Negatif. Nih. Angka turun aja dulu. 16-nya turun, 8-nya turun. Udah bisa? Kalau ketemu kayak ini? Bisa. Berapa 16 kurang 8? 8. 8. Ya. 8. Jadi ini harus diingat nih, betul-betul diingat. Ya. Kalau hafal kita ini gampang kita kerjakan soal. Oke, kita coba lanjut soal berikutnya ya. Ya, Bu. Nah, ini kita disajikan diagramnya. Kita disuruh soal dari diagramnya. Kita bikin, artinya kita disuruh bikin kalimat matematika gitu. Versi itu dan ditentukan oleh diagram. Oke, yuk kita lihat dulu. Siapa yang bisa? Berapa ini? Ada yang udah coba? Udah ngerti? Bentar. Kurangnya. Oke, kita lihat dulu yang nolnya. Dari 0, 6 kurang ya, 2. tengok yang garis lurusnya. Sampai berapa dia? 6. 6, ya. Iya. Nah, berarti 6-nya kita tulis di sini, ya. 6 dulu yang akan kita. Ya, gimana nih? Bentar. Bentar ya. Oke. Kalau kita disajikan diagram seperti ini, kita membuat soal. Lihat dulu yang pertama dari 0 dan garisnya lurus biasa. Artinya bukan garis putus-putus, ya. Garis putus-putus ini menunjukkan hasil, ya. Nah, garis yang pertama yang kita lihat dari 0 yang lurus ke gini. Berapa angkanya? 6. Nah, jadi 6 kita taruh yang pertama.
Ya. Dari 6, di sini kemana dia pergi? Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Dari 6, tanda panahnya 6 nih, ya kan? Sekarang ke sini dia. Kanan atau kiri itu? Kiri. Ke kiri. Ke kiri. Kalau ke kiri positif atau negatif? Negatif. Negatif. Iya, tuliskan di sini negatif. Karena dia ke kiri. Berapa langkah dia ke kiri? Sebenarnya ini sudah ada di depan. Berapa langkah? 2. Ya, 2. Nah, hasilnya ini ya yang hasil. Dibikinnya pakai garis putus-putus. Ya. Jadi 6 kurang 2 sama dengan 4. Nah, ini gampang kalau kita pelajari, kita paham gampang kok ya. Jadi kalimat matematikanya atau operasi hitungnya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini mulai ketemu. Ada berapa operasi hitung pada soal nomor 8? 3. Ada pengurangan, ya, ada kurang, ada bagi, ada Tambah. tambah. Nah, sekarang kalau ketemu soal kayak gini yang mana kita dulu kan? Kita kan sahabataku, yang mana kita dulu kan? Bagi dulu. Bagi dulu, oke bagus. Sekarang kita bagi ini dulu, 18 dengan 3. Negatif Ya. 3. Nah, 18-nya ini kita ikutin aja tanda negatifnya ini. Ya, negatif bagi negatif. Hasilnya apa? Positif. Positif. Tulis di sini, positif. 18 bagi 3. 6. 6. Ya. Yang di depan karena belum dikerjakan turun aja. Negatif 8 turun. Tambah 20 juga turun aja. Ya. Nah, sekarang ketemu ya sama penjumlahan. Gimana kita dulu kan? Tulis ini. Negatif kiri boleh. Negatif 8 berarti ditambah 6. Iya. Berapa dapatnya? 14. Berapa? 14. Nah, ini negatif loh. Ini negatif. Iya. Negatif 14, Bu. Jangan. Hati-hati. Kalau negatif 8 ditambah 6, keluarkan negatifnya boleh. Negatif, buka kurung, sorry. 8, ini jadi kurang 6. Ya. Nah, ini baru 8 dikurang 6 berapa? 2. 2. 20. Sekarang ini boleh kita balik. Negatif 2 tambah 20. Putar posisinya ya. 20 kita taruh di depan. Negatifnya kita pindah sini, 2 pindah sini. Nah, berapa dapatnya? 18. 20 kurang 2. Berapa dapatnya? 18. 18. Ya. Oke, untuk